dia nyengir gitu, nyengir ke arah gua, cuma giginya hitam semua. Oh, kebanyakan makan kopi itu. Iya kali. Kayak dengar suara cewek nangis. Itu di arah jendela kamar, okay. Jendela kamar. Terus habis itu gue kan penasaran nih, apa gue doang yang denger, apa kakak gue juga denger. Mastiin. Mastiin. Gue bangunin tuh kakak gue. Ternyata dia nggak denger bahwa ada suara. Iya, dia nggak denger kalau ada suara cewek nangis. Ya udah gue mandi dong, otomatis di dalam rumah gue sendirian nih. Setelahnya gue mandi itu tiba-tiba hording itu kayak ada yang ngangkat. Iya. Terus, kayak ada yang ngangkat. Responnya? Ya gue kaget dong. Iya. Kan nggak ada siapa-siapa. Gue cuma bisa teriak-teriak dari dalam kamar mandi karena gue posisi kan lagi mandi tuh, bingung juga masa mau keluar. Guys, kembali lagi sama gue Suma Senjaya. Di video kali ini gue bakal bahas konten horror story. Gue udah bersama temen gue, dia bakal menceritain tentang hal-hal yang di luar nalar manusia. Oke, boleh perkenalin diri dulu. Assalamualaikum, nama aku Monita, temennya. Iya, waalaikumsalam. Gue harus jawab kan, masa iya diem? Iya, sorry. Buat kalian yang mau tahu Instagramnya temen gue di sini. Tapi lu ada bisnis nggak sih? Ada. Apa tuh? Gue lagi merintis usaha kecil-kecilan tuh. Gue jualan pisang ben-ben. Buat kalian yang mau follow Instagram, ada Instagramnya kan? Ada dong. Apa? Di sini nih ya. Pokoknya di sini tapi ya. masih pakai akun pribadi gue sih. Oh, jadi pakai akun lu aja, jadi langsung. Pertemanannya banyak, jadi masih gue manfaatin pakai akun pribadi gue. Oh, nggak mau bikin Instagram ibaratnya nanti belum mau. Ke depan mungkin nanti iya, okay. Lagi direncanain. Nah, di konten ini kan gue ngebahas horror story itu kayak cerita-cerita pengalaman lu di hal-hal di luar nalar manusia berdasarkan pengalaman. Nah, lu ada nggak sih cerita hal-hal di luar nalar manusia? Ada ya. Waktu gue masih kecil nih, sekitar umur 5 tahun. Oke. Jadi ini yang masih gue ingat sampai sekarang ya. Karena gue ngalamin. Jadi ya gimana sih, masih kecil. Itu pas posisi rumah gue masih ngontrak. Tengah malam gue kebelet pipis. Keluarlah tuh gue, karena kalau di kontrakan itu kan kamar mandinya masih MCK gitu kan. Oh, jadi WC umum gitu. WC umum. Jadi kalau ke WC umum tuh ya lumayan jauh bagi gue yang masih bocah gitu. Terus takut juga gitu kan. Ya udah tuh gue kencing aja tuh di deket rumah, di deket kontrakan itu tuh, kayak selokan got kecil gitu. Oh, di situ bukan di WC-nya? Bukan. Oh ya Allah. Di MCK. Terus. Gue takut. Pokoknya namanya masih bocah lah. Terus pas banget tuh arahnya tuh kayak ke jalan gitu tuh. Jadi kontrakan gue tuh berpetak-petak gitu. Pas banget gue lagi kencing tuh ada tetangga gue lewat. Dan gue tadinya nggak ngerasa apa-apa tuh, tapi dia balik lagi, berhenti pas banget tepat searah sama gue. Tadi dia ngelirik ke arah gue, dia natap gue tuh, nengok ke arah gue. Tadinya dia nggak gimana ya, diem aja gitu kan. Ya gue ngeliatin dong, kata gue, ya gue kenal itu tetangga gue mau sebut namanya. Oh, ini kan ibunya si ini gitu kan. Terus dia nyengir gitu, nyengir ke arah gue, cuma giginya hitam semua. Oh, kebanyakan makan kopi itu. Iya kali. Iya, terus serem banget loh. Tapi yang sebelumnya itu posisinya jauh dulu baru ngedeket. Dia nggak ngedeket, cuman tetap di situ. Oke. Terus guanya yang kabur, gue takut. Tapi masih pakai celana kan itu? Bodoh amat. Ya, terus kan itu posisinya cabut tuh ya, udah dari cabut itu. Ya udah, terus gue ikut tidur bareng kan sama mama gue sama bapak gue gitu. Kebesokannya gue baru ceritain, dan mama gue mungkin penasaran kan, nanya langsung tuh ke si mbak tetangga gue itu, pokoknya tetangga gue deh. Ternyata dia nggak keluar semalam. Itu kisaran tadi jam 12-an apa? Jam 12-an. Jam 12-an. Oke. Itu dia nggak keluar. Ternyata. Terus dari situ lu kaget apa gimana? Karena masih kecil juga kali ya? Iya. Ya biasa aja kali. Masih anak kecil ya, terus kadang apalagi yang namanya orang tua tuh kayak gimana sih? Bohong kali kayak gitu. Makanya dia mastiin. Nah, padahal gue berusaha biar mereka percaya gitu bahwa yang gue lihat itu nggak salah. Makanya orang tua nanya lah ke orangnya langsung. Nah, itu. Dia bilang enggak. Oke, abis dari itu ada kejadian lain nggak? Ada. Apa tuh? Ini udah pindah lokasi ya. Dari gue mau ngontrak, terus alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Cuma ya ternyata gue pikir
dengan pindah rumah ya, tapi lokasinya nggak begitu jauh sih. Seenggaknya lebih baik, maksudnya tuh kayak gue nggak mau lagi lah ngalamin yang hal gitu kayak gitu. Terus namanya manusia biasa tetap aja masih ngerasa takut ya kan. Ternyata ya gue seingat gue kelas udah SD sih itu posisinya SD. Udah SD kayaknya sekitar kelas 3 SD deh. Oke. Nah jadi di situ emang kan rumah gue yang baru ini kamarnya cuma ada 2. Di situ gue punya kakak cowok. Gue masih tidur bareng sama dia. Gue kelas 3 SD, dia sekitar SMK lah. Jadi tengah malam, tapi nggak tengah malam banget sih, mau jam 1 lah, jam 1. Jadi tidur nih, kakak gue udah pules banget. Cuma gue kayak orang tidur tapi nggak bisa pules gitu. Oh iya. Tiba-tiba pikiran kemana-mana atau apa. Iya. Terus tiba-tiba kayak dengar suara cewek nangis. Itu di arah jendela kamar. Jendela kamar. Terus habis itu gue kan penasaran nih, apa gue doang yang denger, apa kakak gue juga denger. Mastiin. Gue bangunin tuh kakak gue. Ternyata dia nggak dengar bahwa ada suara. Iya, dia nggak dengar kalau ada suara cewek nangis. Dia malah balik tidur lagi ya. Gue di situ masih dengar. Jadi kan gue takut tuh. Ya gue lari dong ke kamar orang tua gue. Dan gue nyoba ceritain ke bapak gue. Dia juga nanya kan ada apa gitu. Ya itu jelasin kalau ada suara cewek nangis, perempuan nangisnya itu sampai kayak terisak-isak banget lah. Kayak orang sedih gimana sih? Itu ada cewek suara nangis, ada hal lain nggak? Suara apa? Ada nanti nih kebesokannya nih. Ya udah, terus habis itu bapak gua keluar kan, maksudnya mastiin emang bapak gua dia bisa ngerti kayak gitu, punya kemampuan lebih. Terus kata bapak gua, ya udah kok. Jadi kayak dia kayak nenangin gua gitu, udah balik lagi ke kamar. Tapi gua nggak berani, gua tetap ikut tidur bareng mereka. Kebesokan malamnya gua masih takut tuh buat tidur di kamar. Tapi ya udah, cuma gue pindah posisi tidur. Jadi abang gue tuh gue suruh deket kamar, deket jendela. Gue di posisi dia tidur sebelumnya. Tapi di dekat jendela itu ada kebun kah, atau ada rumah lagi kah, apa gimana? Itu sebelahnya rumah lagi, cuma karena di daerah gue masih kayak kampung gitu. Oh, jadi nggak rapet ya, kadang-kadang ada selanya gitu yang buat jalan. Terus itu ada pohon jambu gitu sih. Lagi tuh, tapi itu udah jam 2 apa jam setengah 2-an gitu deh. Nggak jauh-jauh dari jam sekitar jam segituan sih. Itu nggak cuma denger ada perempuan nangis, terus ada anak kecil juga. Suara anak kecil. Kenapa? Jadi dia kayak lagi main-main gitu. Mainnya kayak gimana tuh? Maksudnya yang gue denger ya, dia tuh kayak lagi belajar ngitung. Mungkin kayak gitu juga ada sekolahnya kali ya, di situ ada sekolahnya apa gimana? Makanya gue juga bingung ya, itu jelas banget loh suaranya. Nah, terus habis dengar suara-suara gitu, balik lagi ke orang tua kah, tidur bareng apa tetap di situ tidur apa gimana? Enggak, itu gue nggak ikut ke orang tua gue. Tetap tidur situ. Gue penasaran dong, ini suara hilangnya nyampe kapan? Iya. Ternyata lama-lama nggak hilang, tetap aja. Enggak, lama-lama suaranya itu udah nggak ada gitu loh. Kayak gitu, tapi itu lumayan lama loh. Selama ada perempuan nangis itu juga, itu lumayan lama, maksudnya ya sekitar jam berapa itu baru gue udah nggak dengar lagi gitu loh. Gitu. Terus dari cerita itu ada lagi nggak cerita? Ada. Terus gue juga ngalamin, emang gue disuruh mandi tuh dari sore sama mama gue. Mandi udah sore gitu kan. Biasalah orang. Tapi kadang suka mager gimana sih? Iya. Ntar. Nyampe akhirnya gue nggak sadar kalau gue mandinya itu pas banget maghrib. Pas-pasan banget. Terus setengahnya gue mandi itu posisi dalam rumah gak ada siapa-siapa. Mama gue masih di depan rumah, lagi ngobrol sama tetangga. Bokap lagi keluar lah. Bokap belum pulang kerja. Jadi di situ posisi pokoknya abang gue udah nggak di rumah, udah nikah. Karena udah nikah dia pindah deh gitu intinya. Ya itu mama gue belum sempet masuk ke dalam rumah. Jadi rumah pintu utama itu masih tutupan dari luar. Ya udah gue mandi dong, otomatis di dalam rumah gue sendirian nih. Setelahnya gue mandi itu tiba-tiba hording itu kayak ada yang ngangkat. Iya. Terus, kayak ada yang ngangkat. Responnya? Ya gue kaget dong. Iya. Kan gak ada siapa-siapa. Gue cuma bisa teriak-teriak dari dalam kamar mandi karena gue posisi kan lagi mandi tuh, bingung juga masa mau keluar. Ya gitu loh, masih dalam keadaan sampoan kayak gitu kan. Dari teriak gitu. Terus malah mama tuh jadi kayak gini,
ada apa sih, kenapa, dia juga takut. Dia malah nyuruh tetangga tuh buat masuk ke dalam. yang tadinya ngobrol sama dia, ayo bareng-bareng kita. Oh, takutan juga. Iya. Ya, serius. Karena kan dikiranya takut kenapa-napa gitu kan. Ah. Terus ya udah jelasin aja tadi tuh hordeng yang kebuka, padahal nggak ada siapa-siapa kan. Iya. Terus jadi bingung juga, jadi kok bisa ya gitu. Terus tetangga-tetangga juga pada mengomong, siapa ya? Terus nggak lama bapak baru pulang kerja juga. Itu keceritain juga ke bapak bahwa Iya. ada kayak gitu. Kan tadi kan sempat ngejelasin kakak lagi mandi itu posisinya mau ke maghrib, terus ada yang jahil gitu kayak ada yang ngebuka nggak tahu siapa. Nah dari situ kejadian apa lagi kak? Nggak kejadian sih, tapi jadi tahu gitu loh. Itu gara-garanya mama aku punya adik, adik mama aku itu punya anak, anaknya 2, terus kembar gitu. Iya. Kembar, satunya itu nggak ada, yang satunya itu sampai sekarang masih hidup. Terus Dan yang masih ada ini dia kayak dikaruniain bisa ngelihat apa yang nggak bisa kita lihat. Oke, hal-hal luar nalar manusia lah. Terus Bisa dibilang katanya mah indigo. Oke, terus Jadi ceritanya waktu itu dia diajak sama adik mama gue tuh, ceritanya main ke rumah lah, Iya. main ke rumah, ngajak anaknya itu. Gue sebagai orang yang nggak bisa lihat Iya, begituan ya, awam ibaratnya lah. kita orang biasa gitu kan. Ya penasaran tuh, jadi gue sempet tanya, dia di rumah mbak itu ada nggak sih, maksudnya tuh kayak yang nggak kelihatan, ada nggak sih sosok apa gitu lah gitu kan. Penasaran banget. Iya, karena mau tahu juga. Oke, Terus pas dia lihat-lihat rumah gua, itu dia ngelihatnya di kamar bapak gua. Dia bilang di situ ada kakek-kakek. Awalnya dia bilang takut kayak gitu kan, nanya kakek-kakek di mana gitu kan, di daerah mana? di bagian mana gitu. Terus dia nunjuk ke langit atau atap. Bahwa ada kakek-kakek lagi. Di itu ya. Ya udah di situ aja gitu. Lagi kayak duduk gitu. Oke, terus? Gue cuma jadi siapa kakek-kakek gitu. Oh, jadi cuman sekedar tahu aja bahwa di informasi ada di situ ada kakek-kakek. Iya, karena dia kan bisa ngeliat, kita yang nggak tahu dan nggak bisa ngeliat, jadi yaudah deh kayak sekedar tahu aja gitu. Kita juga bisa ngehargain gitu bahwa di sekeliling kita tuh ada juga hal-hal manusia. Sebenarnya jadi agak takut sih ya, tapi mau gimana lagi, intinya mah ya kata si adek gue ini sih katanya nggak ganggu sih, maksudnya mungkin tempatnya di situ gitulah. Oke, dari situ ada kejadian lagi. Udah itu aja. Oke, sekian dari konten horror story. Gua negesin kepada kalian, terserah kalian mau percaya apa enggak terkait teman gua cerita tentang hal-hal di luar nalar manusia. Balik lagi buat kalian yang follow Instagram dia di sini. Nah, mau follow bisnisnya juga terkait apa tadi? Makanan. Apa tuh namanya, pisang apa? Pisang beng-beng. Nah, pisang beng-beng sama juga ya di situ juga ya. DM aja bisa ke situ, pesan lewat situ. Oke, segitu aja. Kalau kalian suka, subscribe aja. Kalau kalian nggak suka, subscribe juga kalau bisa ya kan. Jangan lupa komen, soalnya banyak yang nggak komen ini. Gimana sih? Tolonglah komen aja, udah nggak jelas juga nggak apa-apa. Iya, emang harus maksa. Oke, segitu aja. Dah. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.